Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di IELTS Online Preparation. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas soal yang paling sulit yang ada di tes IELTS, yaitu IELTS Writing Task 2. Di IELTS Writing Task 2, ini nanti saya yang pertama akan mengajarkan bagaimana cara memahami rubrik. Apa itu rubrik? Jadi kalau Anda melakukan tes IELTS, itu nanti akan ada soal listening, soal reading, di mana nanti kunci jawabannya sudah jelas, apakah yang kuncinya nanti A, B, C, atau D. Tetapi untuk yang skills yang dia produktif atau productive skills seperti listening dan reading, speaking dan writing, itu nanti akan membutuhkan kriteria penilaian. Nah, itu disebut dengan rubrik. Jadi nanti kita akan membahas tentang kalau mau skor 7 itu kira-kira bagaimana kriterianya. Kemudian what is asked by the examiners, apa yang ditanyakan oleh penguji, kemudian types in task 2, kemudian how to accurately answer in each task. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu rubriknya. Yang pertama nanti akan ada 4 bagian yang dinilai. Yang pertama adalah task respond. Apa itu task respond? Task respond itu adalah kemampuan Anda dalam menjawab pertanyaan. Jadi misal pertanyaannya tentang what is your opinion? Kemudian nanti Anda memberikan opini. Maka itu namanya masuk ke task respond. Kemudian coherence sama cohesion, ini adalah kemampuan Anda menggabungkan ide antar paragraf. Kata sambung, ya. Kemudian introduction body paragraph, conclusion, itu masuk di coherence cohesion. Kemudian yang ketiga adalah lexical resources, ini adalah kemampuan Anda memberikan variasi vocabulary. Yang keempat, menurut saya yang paling sangat berpotensi untuk membuat nilai Anda naik atau turun adalah di bagian grammatical range and accuracy. Karena banyak sekali yang masih salah di sini. Oke, sekarang kita akan lihat task respond, bagaimana caranya untuk mendapatkan skor 7. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya akan membedakan antara skor 5, 6, dan 7. Ini apa namanya secara sekilas ya, artinya saya nggak membahas terlalu detail karena materi kita banyak. Yang pertama adalah address the task partially. Misal ya pertanyaannya, di situ disuruh discuss both views and give your opinion. Ternyata Anda cuma give your opinion. Maka Anda masuk ke address the task partially. Menjawab soal hanya sebagian. Pada perintahnya apa? Discuss both views. Dua pandangan disuruh membahas. Kemudian opini Anda apa? Tapi Anda menjawab cuma yang opini aja. Maka nanti skornya 5. Kemudian express position but the development is unclear. Simpelnya gini. Menurut Anda, merokok itu baik atau buruk? Oke ya. Nah, Anda harus mengatakan baik ya sudah baik, buruk ya buruk. Jadi tidak antara baik sama buruk. Menurut saya buruk sih, cuma ya ada beberapa kebaikannya juga. Jadi gimana ya? Jadi di beberapa kondisi itu baik, di beberapa kondisi itu buruk. Nah itu keliru. Itu namanya unclear, tidak jelas. Kemudian presents main idea but not develop. Dia memberikan main idea tapi nggak dikembangkan. Maka masuk 5. Kalau 6, present a relevant position tetapi penutupnya tidak jelas. Jadi kalau ini nggak jelasnya menyeluruh, kalau 6 ini nggak jelasnya di konklusi. Kemudian presents main ideas but inadequately develop. Dia ada main idenya tapi tidak dikembangkan dengan baik. Dikembangkan tapi tidak cukup. Kalau ini tidak. Kalau 7 bagaimana? Pertama, presents a clear position. Nah, nanti saya akan jelaskan cara bagaimana Anda presents clear position. Throughout the response. Di semua responnya. Kemudian presents, ini ingat ya. Presents, extends, and support main idea. Yang diminta 7 ini, 2 ini. Jadi dia ada clear position. Merokok baik apa buruk? Baik. Ya sudah, Anda bilang baik semuanya. Buruk, bilang buruk semuanya. Kemudian presents, extend, support main ideas. Anda kasih main idea. Kemudian main idea ini dikasih penjelasan. Kemudian dikasih contoh. Ini yang masuk ke skor 7. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat tulisan skor 7.
Kemudian yang kedua adalah coherence and cohesion. Oke, saya minta izin waktu 2 menit ya. Teman-teman sambil baca ini, saya minta izin 2 menit untuk kumandang adzan sholat Isya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Ya, jadi yang kedua adalah coherence cohesion. Apa coherence cohesion? Ini adalah kemampuan Anda merangkai ide pada paragraf tersebut. Jadi ibaratnya ketika kita melihat kereta api, di situ ada lokomotif, kemudian gerbong ekonomi, eksekutif, kereta makan, dan lain sebagainya. Nah, yang menyambungkan antar gerbong itu adalah coherence cohesion. Simpelnya seperti ini. Ketika idenya sama, maka kita gunakan kata sambung yang sama. Moreover, in addition, also. Tetapi kalau idenya kontras, misal ada yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan buruk, maka Anda bisa menggunakan in contrast, however, on the other hand, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan untuk melihat apakah ide ini kontras, apakah ide ini sama, itu nanti akan membuat skor Anda di bagian coherence, cohesion ini nanti akan naik. Kita lihat 5. Yang pertama, presents information but lack overall progression. Dia memberikan informasi, tetapi overall progression-nya tidak ada. Apa maksudnya? Contohnya enggak, introduction-nya, body paragraph-nya jadi satu. Maka itu namanya lack of overall progression. Kemudian yang kedua adalah inadequate, tidak cukup, inaccurate, tidak tepat. Jadi harusnya ini sama, Anda kasih kontras, itu namanya inaccurate. Atau overuse, Anda kasih kata sambung yang berlebihan.
Kemudian repetitif without referencing, Anda menggunakan repetitif. Jadi misal penggunaan it, they itu penting. Nanti untuk menjelaskan kira-kira ini refernya kemana. Tapi kalau nanti Anda tidak menggunakan itu, terlalu banyak menuliskan hal yang sama, maka nanti masuknya ke 5. Kemudian 6, arrange information and ideas coherently and there is clear overall progression. Nah, ini bedanya. Kalau ini ada clear overall, jadi ada intro, body paragraph, itu masuk ke 6. Uses cohesive effectively, menggunakan kata sambung, but some may be faulty. Tapi ada mungkin yang salah. Tapi kalau 7, logically organize the ideas with clear progression, sama kayak 6, uses a range, dia lebih variatif. Kemudian ini yang bikin beda antara 6 sama 7. 7 ini ada presents a topic sentence. Jadi dalam setiap paragraf wajib hukumnya ada topic sentence. Nah, nanti di tulisan kita akan kita bahas hari ini. Saya akan memperkenalkan bagaimana cara mudah membuat topic sentence di setiap paragraf. Kemudian berikutnya ada lexical resources, gampangnya ini adalah vocabulary. 5 ya, limited range of vocabulary. Vocabnya ya itu aja. Make noticeable error, sering salah dalam penulisan ya. Kemudian kalau 6, adequate range of vocabulary, cukup. Less common vocab, dia mau mencoba vocab yang tidak umum tetapi ada beberapa kesalahan. Kemudian make mistake in spelling, ada kesalahan spelling juga tetapi tidak membuat readernya bingung. Tapi kalau 5 membuat readernya bingung. Kemudian 7, use sufficient range of vocabulary appropriately. Ini vocabnya lebih bagus lagi. Kemudian use less common lexical item successfully. Nah, ini kalau menurut saya, Anda di nomor 6 saja saya kira sudah cukup. Yang penting di structure, di coherence cohesion sama task respond itu nanti bagus. Kalau ini dapat 6 nggak apa-apa. Kenapa? Karena jangan sampai nanti Anda mikirkan vocab, lainnya lupa, sehingga nanti Anda waktunya habis. Jadi kalau menurut saya vocab pakai yang biasa aja nggak apa-apa. Tapi yang grammar jangan sampai salah. Coherence cohesive itu harus ada kata sambungnya, groupingnya jelas, kemudian task responnya ini juga sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terakhir, I think this is the most common mistake. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan yaitu grammatical range and accuracy. Yang pertama ya, kalau 5 ini use limited range of structure, dia mencoba complex sentence tetapi salah. Jadi kalimatnya cuma simple aja. I think it is right, titik. Ya, smoking is not good, titik. Nah, kayak gitu, itu kan simple sentence. Hindari kata-kata kayak gitu. Frequently, sering bikin grammar error yang membuat pembaca kesulitan. Kemudian yang 6, dia menggunakan campuran antara simple sama kompleks. Jadi kayak adjective, clause, non-clause ini masuk. Kemudian may make mistake, ada kesalahan di grammar tapi nggak membuat pembaca bingung. Kalau ini bikin bingung. Kalau 7 gimana? Nah, ini targetnya 7. Pertama, dia menggunakan variety complex structure. Jadi pakai adjective, clause, non-clause, kemudian conjunction, kemudian participle. Jadi kompleks sekali. Kemudian nomor 7, yang kedua, produce frequent error free sentence. Jadi tidak ada kalimat yang mengandung kesalahan. Kemudian has good control of grammar and punctuation. Jangan lupa kalau di awal kasih huruf besar, kalau belakang kasih titik, kalau nama dikasih huruf besar juga. Gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke writing types, writing task 2 yang akan kita bahas ini adalah opinion essays. Nah, ini writing task types untuk task 2 nanti ada 2, ada 4. Yang pertama opini, kemudian discussion essay, problem essay sama advantage disadvantage. Nah, masing-masing itu nanti cara jawabnya sama, tetapi yang disampaikan ini berbeda. Saya berikan tips ya. Kalau opini, ini agree disagree, berarti ini one side. Anda setuju, rokok itu dilarang. Maka jawabannya, saya setuju, maka semua paragraf setuju. Saya nggak setuju, maka semuanya nggak setuju. Ini namanya opini. Jadi jangan sampai Anda nanti bilang, ya beberapa orang setuju, beberapa orang tidak. No, that is not the answer. Kalau opinion, do you agree, disagree, maka ini one side. Kalau discussion essay, ini two sides. Ya,
Some people say smoking is good, while others argue that smoking brings disadvantages. Nah, misalnya kayak gitu ya. Makanya namanya two sides. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, problem issues. Nah, problem ini nanti yang Anda tulis apa? Namanya problem issues, pertanyaannya what are the causes and what are the solution. Berarti Anda tulis cause-nya apa, solusinya apa. Misal ya, misal ini sekarang apa namanya COVID-19 di Indonesia ini dia turun gitu ya. Oke, turun. Kemudian kira-kira penurunannya ini karena apa? Gitu ya. Kemudian kira-kira solusi yang bisa ditambahkan untuk semakin menghilangkan COVID ini apa? Jadi Anda jawab kayak gitu. Cause-nya apa, solusinya apa. Kemudian yang keempat, advantage disadvantage, berarti nanti Anda jelaskan body paragraf pertama advantage-nya apa, body paragraf kedua disadvantage-nya apa. Jadi jelas. Jadi setiap pertanyaan ini nanti harus tahu Anda ini menjawabnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang paling sering ditanyakan yaitu to me, menurut saya adalah yang opinion is. Oke ya. Kalau yang B, you have to give your opinion. Anda harus memberikan opini Anda. Nah, ini ya. Ini saya berikan contoh yang soal opini. Perhatikan ya. Some people think that more money should be spent on protecting endangered species, while others think it is waste of available money. Gitu kan? What your opinion? Ini nggak usah. Some people say money should be spent on endangered species. Anda jelaskan bla bla bla. Others say bla 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 bla. Nggak usah. Langsung aja opini Anda apa. Setuju nggak? Nggak setuju. Ya udah tulis aja nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Kasih alasan. Kemudian ini advance in technology and automation have reduced need for manual labor. Therefore, working hours should be reduced. Ini kan? To what extent do you agree or disagree? Ya sudah Anda katakan. Apakah Anda agree atau disagree dengan kondisi seperti ini? Agree kenapa? Disagree-nya kenapa? Nah, terus ini dibuat apa? Some people advantages ini nanti diparaphrase, dibuat di introduction. Jadi jangan taruh di body paragraf ya. Oke, coba kita lihat susunannya. Misal nih ya, ini ada pertanyaan lagi. Perhatikan. Semua soal di IELTS Writing Task 2 akan sama perintahnya. Apa? You should spend about 40 minutes. Oke. Write about the following topic. Yang kedua, perhatikan yang bawah. Pertama apa? Give reasons for your answer. Jadi dikasih apa? Dikasih reason. Dia butuhnya reason. Anda mengatakan bahwa merokok itu berbahaya. Why? Kenapa merokok berbahaya? Jelaskan. Merokok berbahaya karena dia mengandung nikotin. Kemudian, include any relevant examples from your own knowledge. Mengandung nikotin dan dia menyebabkan penyakit. For example, dia minta example. Apa example-nya penyakitnya? Penyakit dari merokok, kanker. Ya, itu adalah contoh. Maka yang diminta sama, semua soal itu minta sama, give reasons and relevant example. Nah, nanti akan saya ajari cara membuat example yang langsung to the point. Langsung kita masuk ke IELTS Writing Task 2 Academic Opinion Essays. Ini yang pertama ya. Pertama apa? Yang pertama dilakukan adalah analyze the question. Kita analisis pertanyaannya, kemudian plan, rencanakan. Jangan lupa direncanakan dulu, tulis, cek, kemudian sekali lagi pesan saya, keep it simple and accurate. Bu, saya pesan rawon. Ya sudah, kita kasih dia rawon. Jangan dikasih tanya, ini dikasih minum kopi enggak ya? Ini dikasih aqua enggak ya? Nah, ini yang kita nggak perlu lakukan. Jadi kalau pesannya nasi A, maka kita kasih nasi A. Gitu ya, keep it simple and accurate. Dia mintanya apa? Sekali lagi, dia mintanya reason and relevant example. Coba ya, perhatikan. Pertama ya, introduction.
Ini polanya akan sama. Introduction, kemudian yang B, first reason, kemudian yang C, second main reason, kemudian conclusion. Kita lihat ya caranya. Yang pertama, introduction. Apa yang ditulis introduction? Pertama adalah paraphrase the question. Tadi kan ada kan? Ini kan? Nah, ini ada paraphrase. Oh, sorry. Ini sebentar. Sebentar, ini opini. Oke. Oh ya, pertanyaannya bawahnya pertanyaannya. Oke, pertanyaan bawahnya. Jadi nanti di introduction, nah ini ya. Ini nanti Anda akan paraphrase question. Mana ini paraphrase? Ini contohnya. Some young people are leaving the countryside to live in cities and towns. Leaving only old people in the countryside. Do you think this is a positive or negative development? Berarti apa jawaban Anda? Ya simple. Menurut saya ini positif. Alasannya apa? Menurut saya ini negatif. Alasannya apa? Simple kan? Nah, ini kan ada statement ini. Some young people are leaving the countryside to live in cities and towns, leaving only old people in the country. Nah, inilah yang Anda paraphrase. Jadi Anda nggak usah berargumen kemana-mana jauh, misal perkembangan teknologi saat ini luar biasa, era 2 tahun, abad 21, nggak usah. Apa yang ada di sini, ini kita paraphrase. Simple kan? Oke, ya paraphrase. Yang pertama, yang kedua apa? Give your opinion. Menurut Anda ini baik atau buruk? Oh, ini positif. Tulis. Oke. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya, state to supporting reason. Berikan opini Anda. Anda mengatakan positif, ini alasannya harus 2. Apa? A sama B. Gitu kan? Kemudian kalau sudah, yang A sama B tadi dibahas di main body paragraph 1 sama main body paragraph 2. Kalau sudah, kasih conclusion. Nah, main body paragraph susunannya apa? Tadi kalau 7 mintanya apa? Minta topic sentence kan? Kita kasih topic sentence. Oke? Kemudian dia minta tadi apa? Minta reason, kita kasih reasonnya. Dia minta apa tadi? Example, kita kasih example-nya. Jadi yang dia minta, ini kita kasih semuanya. Oke, coba kita lihat ya. Ini some young people, banyak anak muda sekarang. Ini kan kondisi kita saat ini kan, bahwa kita itu meninggalkan desa, meninggalkan orang tua itu di desa, kemudian ini kira-kira bagus atau buruk. Udah ya, nah sekarang kita planning. Planningnya gimana? Planningnya kayak gini. Planningnya kita bikin alasan dulu. Kenapa ini positif, kenapa ini negatif? Maka ini dibutuhkan apa? Clear position. Saya misal, I want to say that this is negative. Oh, nggak baik ini. Ini hal yang nggak baik. Maka saya tuliskan nggak baiknya kenapa. 1. Rural workforce disappears. SDM yang ada di desa ini akan hilang. Ya, tenaga kerja yang ada di desa itu nanti akan hilang. Kemudian negatif kedua apa? Banyak sekolah di desa ini akan tutup. Lah kenapa? Ya karena semua migrasi ke kota. Jadi kota ini akhirnya jadi semakin padat, sekolahnya semakin banyak, sedangkan sekolah-sekolah di desa itu akhirnya pada tutup. Saya mengalami itu. Jadi saya kalau pulang kampung, saya lihat beberapa sekolah itu sudah tutup. Karena orang-orangnya itu sudah pada migrate, sudah pada pindah ke kota. Sedangkan orang-orang sendiri nggak mau sekolah di desa, mereka pengennya sekolah di kota. Nah ini adalah negatifnya. Many local schools are closed. Konklusinya apa? Ya kita lihat ya. Saya akan memberikan cara how to write powerful introduction. Oke. Sudah ada yang nonton film apa namanya? No Time to Die-nya James Bond kemarin yang launching tanggal 30 September. Nah, ketika dia memberikan pembukaan dari film itu, dia kasih powerful introduction. Ya kan? Langsung dikasih pembunuhan di depannya. Dor, gitu kan? Nah, sama kita kalau nulis, ketika penguji membaca introduction kita, itu harus kita bikin bahwa dia ini seperti menonton film, pembukaan film yang luar biasa. Karena nanti kalau sudah di introduction bagus, maka belakangnya itu nanti akan menarik untuk dibaca. Nah, bagaimana cara membuat powerful introduction? Caranya simple. Perhatikan ya. Yang pertama, nggak usah beretorika yang jauh-jauh.
Apa yang ada di tulisan itu kita paraphrase. Apa? Some young people are living. Ya sudah, ini diparaphrase. Jadi Anda nggak usah kemana-mana. Abad 21, ya, teknologi semakin menggila dan lain sebagainya, nggak usah. Paraphrase the question. Jadi caranya apa? Make it simple. Udah ya? Kemudian kasih your opinion. Menurut Anda apa, negatif positif? Oh, menurut saya negatif. Tulis, ya kan? Kemudian state support to supporting reason. Apa alasannya? Alasannya tadi hilang, disappear. Kemudian school close. Gitu kan? Oke, sekarang kita tulis. Misalnya, some young people are living in the countryside to live in cities, don't living only old people countryside. Ini kan biru kan? Saya tulis biru. Ini paraphrase-nya. The migration of the younger generation to urban areas is leaving many rural locations populated by the elderly. Ini paraphrase ya. Kemudian dia tadi mintanya apa? Dia tadi mintanya Anda harus jelas posisinya. Langsung di introduction kita sudah jelaskan. Apa? This essay argues that the loss of young people from the rural landscape has problematic consequences. Oh, penulis, this candidate ini menyimpulkan bahwa ini ada banyak masalah dari kondisi ini. Oh, berarti dia sudah jelas bahwa dia akan menyampaikan negative effect. Ya kan? Clear kan? Kalau sudah clear, kita perjelas lagi. Alasannya apa? The two most serious are the depletion of rural workforce and the loss of local education facilities. Jadi di introduction ini kita sudah kasih mereka shocking statements bahwa oh ternyata ketika saya membaca introduction-nya itu sudah jelas sekali bahwa kandidat ini memiliki opini yang jelas. Dia akan mengatakan two most serious problems of this condition are depletion of rural workforce and the loss of local education facilities. Nah, kalau sudah membaca introduction kayak gini, maka penguji nanti sudah tahu, oh ini posisinya sudah jelas. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi di permintaan mereka. Ini ya. Ini ya, perhatikan. Presents a clear position. Jelas kan tadi tulisannya bahwa itu negatif. Kondisi kayak gitu negatif. Oke ya. Kemudian ya, yang berikutnya kita mau coba jawab adalah present a topic sentence in each paragraph. Gitu ya. Oke, nanti habis ini kita praktekkan. Dan ini sekarang kita membuat yang namanya introduction. Oke, sebentar saya lihat dulu waktunya. Oke ya. Nah, kalau sudah bikin introduction, sekali lagi ya, introduction isinya kayak gini. Nggak usah kemana-mana, ini aja. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua apa? Yang kedua ada body paragraph. Di body paragraph apa yang kita tulis? Satu topic sentence. Karena skor 7 mintanya ini. Terus yang kedua dia tadi bilangnya apa? Dia bilangnya sama. Semua soal mintanya sama. Mintanya apa? Mintanya give reasons and example. Ya sudah, kita kasih ya explanation-nya apa, examples-nya apa. Contoh ya, contoh. Di sini saya bagian body paragraph 1 mengatakan bahwa rural workforce disappears. Ya, rural workforce disappears. Kemudian kalau sudah kita bikin apa? Dia mintanya topic sentence. Ya sudah, kita kasih topic sentence. Ini ya topic sentence-nya ya. Topic sentence-nya misal ya. Saya tulis kayak gini, when 18 to 30-year-olds move to towns and cities in search of new opportunities, they leave behind an aging population to do all the work. Oke, sekarang kita analisis ya. Satu, dari cohesion-nya dia dapatnya apa? Dia dapat topic sentence. Oke. Yang kedua, dari grammar-nya dia masuk ke complex sentence. Yuk kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi grammar-nya. Mana grammar-nya tadi?
Sebentar ya. Oke, saya lihatkan yang grammarnya. Nah, dia mintanya apa? Mintanya variety of complex structure. Dia mintanya kompleks. Nah, kompleks itu contohnya kayak gini. Jadi ada double subject verb. Conjunction kan? Ini subject, ini verb, oke? Ini subject, ini verb. Oke? They. They itu apa? They itu untuk menghindari repetition. Nah, ini namanya penggunaan pronoun. Penggunaan pronoun yang tepat, ini juga nilainya di grammar akan melejit. Gitu ya. Jadi jawaban ini mengandung kompleks dari 4 skill tadi. Ada clear position, kemudian ada topic sentence, grammarnya dapat, kemudian kita kasih vocab-vocab yang ada kata gantinya. Jadi vocabnya nggak tinggi, tetapi ada kata gantinya, ada paraphrase-nya. Tadi apa? Elderly diganti dengan aging population. Oke. Kalau sudah kasih apa? Explanation sama example. Contoh ya. Oke, explanation-nya. Most employment in the countryside involves manual labor. As a result, this can be difficult for older people to manage, as it is far more suited to fit and healthy young adults. Jadi kebanyakan pekerjaan di desa itu menggunakan pekerjaan manual, mencangkul, itu kan? Sehingga ini menjadi sulit bagi orang tua untuk mengerjakan pekerjaan itu, karena itu lebih cocok untuk anak-anak yang sehat seperti anak-anak muda. Oke, ini explanation-nya. Jadi ini kenapa kok dia menjadi apa namanya? Ada statement bahwa ini nanti hilang karena pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Contoh, an example given for this is that the parents can no longer manage to do all the hard work themselves, such as seperti apa? Digging holes, menggali lubang, harvesting fruits, memanen buah. Ya, ini mereka nggak bisa because this take extra energy. Karena aktivitas ini membutuhkan energi yang kuat. While their son and daughter have moved, sedangkan anak-anak mereka sudah pada pindah ke kota untuk mencari pekerjaan baru. Jadi ini menjadi hal negatif karena ada kondisi bahwa hilangnya pekerjaan, hilangnya tenaga kerja. Padahal tenaga kerja muda itu dibutuhkan di desa karena pekerjaan di desa itu membutuhkan aktivitas fisik. Sedangkan orang tua sudah nggak bisa melakukannya. Nah, ini namanya full one body paragraph. Yang diminta sama mereka adalah topic sentence, explanation, sama examples. Kemudian yang kedua, ya, karena ini telling something same, menjelaskan sesuatu yang sama. Samanya gimana? If you say negative, you have to explain negativity. Menjelaskan kenegatifan, ya. Tapi kalau positif, ya sudah positif semuanya. Karena ini sama, maka kita menambahkan furthermore. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa body paragraph ini juga memiliki ide yang sama, artinya negatif sesuai dengan yang body paragraph pertama. Body paragraph pertama menjelaskan, oh ya, itu buruk itu kondisi gitu. Body paragraph kedua juga sama mengatakan hal yang buruk, maka kita menggunakan furthermore. Maksudnya di mana? Di coherence sama cohesion. Kalau nanti Anda mau membuat sesuatu yang kontras, misal nih, merokok, body paragraph pertama good, body paragraph kedua bad, maka Anda menggunakan in contrast, however, sama on the other hand. Nah, sekarang kita bikin topic sentence. Many local schools are closed. Nah, ini adalah idenya. Kita bikin topic sentence-nya. Kita gunakan apa? Kata sambung. Furthermore, in many rural areas, there is no longer a village school for local children to attend. Ya, di banyak daerah, there is no longer
a village school for local children to attend. Sudah nggak ada sekolah lagi. Oke, ini adalah topik sentence-nya. Kemudian kalau sudah, kita kasih explanation. Lah kok bisa? Kok bisa ada sekolah di desa yang sudah tidak murid? With fewer young families living on the farms and in the village, there are not enough kids to keep the local primary schools open. Perhatikan ya, with fewer, ini penjelasannya. Dengan lebih sedikitnya keluarga muda yang tinggal di desa, ya, there are not enough kids, tidak cukup ada anak to keep the local primary schools open. Nah, ini vocab yang bagus, keep bla 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 open. Oke ya. Nah, ini adalah vocab yang bagus untuk menjaga sekolah tetap buka. Contoh lagi yang bisa kita gunakan, keep menggunakan apa namanya model seperti ini ya. Misal, Anda selalu olahraga. Kenapa olahraga? Biar nggak sakit-sakitan. Misalnya, in order not to be sick. Kayak gitu ya. Boleh, boleh. Tapi kalau to keep doctors away. Nah, ini adalah vocab yang lebih bagus lagi. Keep doctors away. Menjauhkan dokter dari kita. Artinya kenapa? Kalau dokternya jauh, karena kita nggak sakit, karena kita sehat. Nah, sama kayak ini, keep local primary schools open. Untuk menjaga sekolah di daerah tetap buka. Example-nya, misal example. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah example ini harus real atau bisa fake? Ya, example ini apakah harus real atau bisa fake? Sesuai rubrik yang tadi sudah saya jelaskan, tidak ada pembahasan real sama fake. Artinya apa? You can use real or fake. Ya. Jadi kalau Anda misal menjelaskan kayak gini ya. Misal Anda dari in the region of Depok, where I live, for instance, every village had its own school just 40 years ago. Jadi di Depok, di mana saya tinggal, contohnya, setiap desa itu punya sekolah. Itu sekitar 40 tahun yang lalu. Now, most of them have been converted into houses. Nah, sekarang sekolah-sekolah itu sekarang sudah dirubah menjadi rumah-rumah. Nah, hal-hal kayak gitu ini nanti kita bisa lakukan baik real maupun fake. Jadi pengalaman Anda pribadi, meskipun nggak Anda alami, ini nanti bisa dituliskan. Sekali lagi, ini bukan masalah bohong atau nyata, karena di rubrik tidak ada masalah bohong atau nyata. Selain contoh based on your experience, itu apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa menuliskan report. Misal nih ya, di sini a study, nah, kayak gini ya, conducted by, misal universitas Anda apa? University of Indonesia reveals that, nah, kayak gini bisa kita jadikan example. That, misalnya, 50% schools in West Java have been closed because of inadequate students to attend. Misal kayak gitu. Nah, ini adalah contoh lain untuk membuat example. Jadi selain example based on my experience, Anda bisa menggunakan a study. A study reported, a study conducted, bla 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 bla. Nah, apakah ini real atau fake? Tidak ada real sama fake. Artinya Anda tulis saja, yang penting ini bisa memberikan example dari statement yang sudah Anda berikan. Jadi di kelas saya selalu mengajari bahwa kalau Anda mau bikin contoh, ingat ya, bikin yang simple yang itu menjelaskan explanation yang ada di depannya. Merokok bahaya. Apa explanation-nya? Karena dia mengandung nikotin yang menyebabkan penyakit. For example, apa example-nya? Cancer dan lain sebagainya. Nah, itu kan to the point. Dia menjelaskan explanation yang ada di depannya. Gitu ya.
Nah, kalau sudah, kalau sudah, terakhir apa? Terakhir ini adalah conclusion. Bagaimana conclusion yang bagus? Pertama ya, conclusion itu sebenarnya adalah summary dari main ideas. Nah, summary main ideas apa Anda? Main idea Anda apa? Summary-nya itu sebenarnya ada di introduction. Jadi apa yang Anda tulis di conclusion itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang di introduction. Tetapi Anda gunakan paraphrase atau sinonim sehingga nanti kesannya itu enggak sama kata-katanya. Tetapi meaning-nya itu sama. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Do not give a new topic sentence. Anda kasih topik sentence lagi, Anda kasih explanation lagi, Anda kasih example lagi, ya sudah, nggak selesai-selesai. Jadi kalau sudah ditampilkan 2 points, Anda kasih alasan, kemudian Anda kasih conclusion, conclusion-nya cuma paraphrase dari yang ada di paragraf sebelumnya. Misal ya, in conclusion, the significant rise in the average age. Nah, tadi apa tadi? Young, ya kan? Diganti dengan average age of people living rural areas has resulted in a lack of suitable people to fill the workforce and the closure majority of village schools, causing hardship to local communities. Ingat ya, di sini ada pertama satu, resulted lack of suitable people to fill the workforce, satu, and the closure of majority of village school, dua kan? Nah, ini kita paraphrase, kita tulis ulang. Sehingga nanti apa yang Anda tuliskan dari awal sampai akhir membahas hal yang sama. Maka tadi diminta adalah clear ya, harus jelas. Dari awal sampai akhir ini harus jelas. Gitu ya. Oke, coba saya lihat dulu ya. Oke. Oke, ya. Dan kemudian ini ya, saya lihat pertanyaan, itu tidak masalah kan menggunakan subjek ID body? Tidak ya, karena di sini adalah contoh ya. Nah, contoh itu bisa apa? Kita bilang balik lagi masalah contoh kita balik lagi. Di sini contoh dia bisa menggunakan from your own knowledge or experience. Jadi kalau menggunakan I boleh, ya kan? Menggunakan I bisa. Kemudian, udah terus. Oke, nah sekarang coba kita praktek ya. Kita praktek. Oke, kita praktek sini ya. Iya. Oke, kita praktek ya. Prakteknya gini. Ini saya hapus pena. Oke, ini prakteknya. Saya pengen teman-teman bikin satu introduction yang powerful, yang jelas, yang paraphrase question, give your opinion, sama give your reasons. Anda alasannya apa? Mengatakan negatif sama positif. Gitu ya. Oke, coba saya berikan waktu 5 menit. Oke. Kemudian bisa. Kemudian apa yang kita lakukan kalau temanya tidak familiar? Ya, tentunya menjawab apa yang ditanyakan oleh ini. Jadi kalau misal kita tidak familiar, kita fokusnya ke pertanyaannya. Jadi apakah setuju atau enggak setuju? Ya sudah, nanti kita jawab. Karena gini, di IELTS itu untuk writing itu tidak ada jawaban benar atau salah. Yang ada jawabannya itu adalah apakah Anda memenuhi rubrik apa tidak. Misal ya, merokok itu bagus atau enggak menurut Anda? Kalau saya mengatakan bagus, silakan. Mau mengatakan tidak bagus juga silakan. Jadi enggak ada, oh kamu bilangnya bagus, padahal merokok itu menurut saya jelek. Wah, kamu saya kasih nilai rendah, enggak. Jadi tidak ada bagus atau jelek dalam merokok. Pertanyaannya apa? Bagus atau tidak? Ya Anda katakan bagus ya bagus, tidak ya tidak. Simpel itu aja. Jadi rubrik tadi yang kita jadikan acuan. Kemudian nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
Jadi kalau merokok mengandung nikotin tadi alasannya udah sangat common ya, itu nggak apa-apa. Yang penting nyambung. Ya, yang penting nyambung. Sekarang saya tanya, kenapa Anda kursus di Royal English? Kan ada alasan kan? Alasannya apa? Anda sampaikan. Misal, karena menurut saya kursus di Royal English biayanya murah atau sistemnya enak dan lain sebagainya. Itu kan ada alasan. Jadi Anda kalau giving statement itu nanti ada alasan yang diberikan. Misal, kenapa Anda mengambil IELTS? Because IELTS is very important. Loh, kok bisa Anda katakan important? Karena jelaskan scholarship requires for each applicants. For example, LPDP, bla bla bla. Kayak gitu ya. Oke. Terus tidak ada alasan yang ilmiah gitu lebih bagus daripada yang non ilmiah. Saya kira enggak. Yang penting itu nyambung. Jadi cohesion sama coherence-nya itu yang dipertimbangkan. Gitu ya. Jadi Anda hubungkan dengan rubrik yang tadi sudah saya berikan. Oke, you have 3 minutes. Yang sudah langsung disubmit. Saya tidak bisa memberikan feedback semuanya, jadi yang sudah silakan disubmit untuk bisa saya berikan feedback. Kemudian, nggak bisa, ya nggak bisa. Oke ya, nggak bisa Mas Hardianto. Mas Hardianto, Anda laki-laki apa perempuan? Saya tanya gitu. Ya saya itu sebenarnya laki-laki, tapi saya kalau lihat perempuan itu juga seneng kayak gitu. Itu nggak menjawab, ya nggak jelas. Jadi Anda suka minum apa? Kopi apa air putih? Saya kadang kopi, saya kadang air putih. Nah itu nggak jelas, ya. Yang diminta apa? Dia jelas. Kopi. Rokok. Air putih. Itu aja. Simple. Makanya tadi di awal sudah saya jelaskan, make it clear and simple. Gitu ya. Oke ya, yang sudah silakan. Ya. Yang sudah silakan. Jadi intinya materi yang saya berikan itu I want to simplify. Saya itu pengen menyederhanakan dari apa yang ada di pertanyaan. Oke, yang sudah silakan. Bahasanya belepotan nggak apa-apa, ditulis saja, nanti saya berikan feedback. Sekali lagi, saya nggak bisa memberikan feedback semuanya. Oke, silakan ditulis. Nanti rekamannya akan saya share ke teman-teman, nanti teman-teman bisa mereview ulang. Sorry. Paraphrase, your opinion, your reason. Jadi to the point, nulisnya langsung to the point. Okay. To my opinion, young people must stay at their hometown because the countryside needs young people to explore it. Oke. Nah, ini pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan tadi apa? Perintahnya paraphrase, your opinion, sama two supporting reason. Nah, Anda pikir, Anda analisis, kira-kira 3 itu ada belum? To my opinion, young people must stay at their hometown because the countryside needs young people to explore it. Ada paraphrase-nya? Ada opininya? Ada supporting-nya? Oke ya. Dilihat gitu ya Mas ya. Oke. Nah, ini menurut saya ini cuma nomor 2, your opinion. Reason-nya nggak ada ya. Paraphrase-nya nggak ada. Jadi kurang. Some adolescent has left their native and moved to urban as a result. Many of early has left by in my view, this should be perceived as a negative trend for 2 main reason. Reasonnya apa, Kak Anggun? Kasih ya.
reason-nya tulis. Ini sudah ada 1 sama 2, yang 3 belum. Kemudian dari Kak Nins, people living, people are increasing thing which lives bla bla bla. This is will discuss problems. Oh, jangan. Jadi reason-nya itu ditulis dulu di sini. Oke. Jadi penguji membaca itu sudah tahu, oh Anda nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Karena A sama B. Kayak gitu. Baru nanti diberi paragraf dibahas. Ya. Jadi di awal harus dituliskan. Kemudian ya. Next. Dari Kak Nins, people living in urban areas are increasing than before. The population of young people living in rural areas is decreasing which lives only senior citizen countryside. Gitu ya. Kemudian, this essay will discuss the problem of this and provide solution for this issue. Nah, ini dari Kak Nin. Ini pertanyaannya adalah problem sama solution. Padahal di sini jelas pertanyaannya ini positif apa negatif. Anda nggak diminta solusi, ya? Anda nggak diminta solusi. Sudah makan? Apa jawabannya? Sudah atau belum? Sudah makan? Wah, tadi saya masak rawon. Nah, itu namanya ditanya A, jawabnya B. Oke ya, jadi di introduction, kenapa saya minta harus jelas? Ya karena ini. Jadi kalau Anda gagal di introduction, maka penguji sudah mulai, wah ini seluruh jawabannya maka akan terimbas dari introduction itu. Gitu ya. Several living areas in village, this is a point that the drop off nationalization has an effect. The two most are no one likely to continue local job and the loss. Okay, good. Nah, oke, dari KS Jawa ini contoh yang bagus. Cuma S-nya several-nya diganti yang besar ya, punctuation jangan lupa. Kemudian dari Kak Prita, some people living countries and living blah 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 in the city there will be high unemployment rate. In my view, it will be city development to reduce unemployment rate in the city. Kayak gitu ya. Oke, ini yang dikasih cuma reduce employment, padahal yang saya minta ada 2. Ya, selain reduce apa? Anda kasih ya, Kak Prita ditambahi. Kemudian, the new urban movement of young adults to some cities leaves their parent village area. This phenomenon is due to some advantages that the teenagers can have. The top 2 reasons for today's condition are the more stable internet connection and more modern. Oke, good. Ini sudah bagus. Ada paraphrase, ada your opinion, kemudian ada supporting reason. Nah, kayak gini loh ya yang saya maksud ya. Jadi to the point. Mintanya apa? Paraphrase. Kasih. Mintanya apa? Opini. Kasih. Mintanya apa? Supporting reason. Kasih. Gitu ya. Kemudian dari Kak Putri, the young generation prefer to move into big cities to improve their life than live in their own village. Okay, they choose to live. The old people in the hometown, in this case, could make a new problem such as the village will be lack of average resources and lead to develop by technology and works. Okay, good. Sudah. Ini ada intro, ya opini sama supporting reason. The relocation of young organization from village is because population productive emergency. In my opinion, this is negative development because it can be happen some combination in cities. So my recommendation is to improve quality village in the beginning. Hopefully it can equalize. Nah ini juga sama dari Kak Zahid. Ya, ini kan Anda mengatakan negatif. Ya, pertanyaannya, do you think? Bukan what is the solution. Oke ya, yang lainnya tolong perhatikan ya. Kalau pertanyaannya apakah Anda sudah makan, maka jawabannya saya sudah makan atau saya belum makan. Oke. Kalau pertanyaannya what is your opinion? Good, ya sudah. Anda jawab good. Good-nya kenapa? Good-nya karena A sama B. Jadi misal Anda mengatakan, oh ini jelek, jangan dikasih solusi. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah what is your opinion, bukan what is the solution. Clear ya? Oke, coba saya lihat. Oke. Ya. To reason, what if we mention more? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah waktunya cukup? Ya. Jadi selain kita menulis, kita juga mikir, waktunya ini cuma 40 menit. Nah, cukup enggak? Khawatir saya, kita mau ngasih 3 atau 4 atau 5, ternyata waktunya habis, konklusinya belum ditulis. Nah, ini yang kita takutkan. Gitu ya. Oke, dari the migration of young living,
is negative development. The young people living in the country make development of slower because they make it. Oke, ya dari Kak Elis ini yang pertama belum ada paraphrase questionnya. Langsung to the point mengatakan negatif. Ini tesis teman-teman aja atau your opinion. Paraphrase-nya belum ada. Jadi nanti Anda tambahkan paraphrase-nya. Some people middle age move out submarine cities. This topic is very common these days and is of great importance. The youth impact the development of workforce, the national aspects of urban areas. Okay, good. Dari Kak Diana, dari Kak Widya, the movement of adolescent urban areas, still living and blah blah. This writing presents problems for this issue. And will be quite area. And there will be reduction from farm. Okay, good. Dari Kak Widya, dari Kak Gal yang search interest and cities live, the will follow blah blah. I believe this phenomenon gives karena dia tunggal a chance for young people to gain success in town and minimize. Good. Dari Kak Dera, several young people are migrating from village to urban area and leaving the elder. In my point of view, this situation contributes to drawback to our area. To cost necessary are the apa itu to cost itu. Oke, saya kurang paham to cost necessary. Kemudian dari Kak Yunita, the local people usually lives in village. Side effect, okay. This is assumed that the younger left them behind with a lot of sequences for pursuing better life. Generally, that condition make other people suffer throughout spending their time without family with. Ini juga kalimatnya tidak jelas. Jadi harus ada subject, verb, dan titik, ya. Kemudian because of rising urbanization, the number of adults who live in the village are more increased. Okay. The rising number of adults who live in the village, it can make a negative impact development. Apa alasannya Kak Ika? Nah, tulis ya. Okay, the two most necessary. Okay. Kemudian some young people living countryside. Okay, in the city there will be higher employment rate. Feel there will be positive development to reach employment rate in the city. It will also make okay good. Dari Kak Prita. Dari Kak Arif, nowadays many youngsters tend to move about. They will explore problem associated with this trend and propose measure which. Nah, ini juga sama, ya, enggak? Oke. Dari Kak Arif ini ya. Ini nggak usah, will explore the problems associated with this trend and propose measures which might address them. Jadi nggak usah saran, nggak usah. Dia nggak minta saran, minta tanya bagus apa enggak. Simpel ya. Oke, simpel ya. Jadi tanyanya apa? Tanyanya, kamu sudah makan belum? Sudah ya, sudah. Jawabannya sudah. Belum ya, sudah. Jawabnya belum. Sudah makan? Sudah. Nggak usah. Sudah. Gimana tadi rasanya? Nah, itu nggak ada pertanyaan kayak gitu. Cuma tanya sudah atau belum. Oke. Ya. Several last one ini ya. Several young people are migrating from village. Okay, in my point of view, this situation contributes to drawback. Okay, the two most necessary are negative growth of economy and population. Okay, good. Sudah. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kuncinya ada di introduction. Apakah introduction Anda ini menjawab pertanyaan atau tidak? Okay, thanks everyone for coming. Unfortunately, the time is up. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone.